Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Ramayani akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Survei Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman tahun 2020-2021. Baik, langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang masalah di sini itu sarana dan prasarana dalam proses pendidikan jasmani harus tersedia di sekolah guna untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sangat berpengaruh cepat atau lambatnya siswa menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran pendidikan jasmani kurang maksimal bila tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat hampir semua cabang olahraga dan memerlukan sarana prasarana yang beraneka ragam. B. Identifikasi masalah. Itu belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman menyebabkan proses pembelajaran pendidikan jasmani terganggu. Yang kedua, belum diketahuinya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMK 2 Pariaman. Yang ketiga, belum diketahuinya kondisi sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Pariaman. Yang C yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada keberadaan, kondisi, dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman. Yang D yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan, kondisi, dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMK Negeri 2 Pariaman. Yang E yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman. Yang F yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu secara teoritik. Itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya penelitian yang telah ada di ranah pendidikan dan menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang sarana dan prasarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua yaitu secara praktis. Penelitian ini sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jasmani di negara Indonesia ini. Yang pada selanjutnya itu bab 2 kajian teori. Yang A deskripsi teori. Yang pertamanya hakikat sarana dan prasarana pendidikan jasmani. A. Pengertian sarana pendidikan jasmani. Sarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Sarana pendidikan jasmani pada dasarnya memerlukan segala sesuatu yang sifatnya tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dapat dipindah-pindahkan. Contohnya yaitu bola, raket, pemukul, atau tongkat, balok, dan sejenisnya. Yang B yaitu pengertian prasarana pendidikan jasmani, yaitu segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang tidak dapat dipindah-pindahkan atau permanen. Contohnya itu lapangan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hakikat standar sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Standar sarana dan prasarana pendidikan jasmani di setiap sekolah berbeda-beda. Menurut Sukaramsi dan Sri Hatiwaryati, bahwa standar pemakaian sarana dan prasarana pendidikan jasmani secara keseluruhan sebagai berikut. Standar dan prasarana cabang olahraga atletik itu ada 8 blok start balok, 1 blok untuk 4 siswa, 8 untuk tongkat estafet, 16
buah lembing, 16 cakram, 16 peluru, 2 buah lapangan lempar lembing, 2 buah lapangan lompat jauh, dan 2 buah lapangan lompat tinggi. Selanjutnya sarana untuk cabang olahraga permainan yaitu ada 11 bola kaki, 11 bola voli, 11 bola basket, 11 bola tangan, 2 buah lapangan voli, 1 buah lapangan basket, 1 buah lapangan sepak bola, dan 1 buah lapangan bola tangan. Selanjutnya itu sarana dan prasarana pada cabang olahraga senam. Ada 16 hoop rotan, 6 buah matras, 2 buah peti lompat, ada 16 tali lompat, 1 papan titian, 1 palang tunggal, dan 2 tapir kodar, dan 2 kaset senam. Sarana prasarana pada cabang olahraga bela diri yaitu 2 pakaian bela diri, 1 untuk putri dan 1 untuk putra, 2 buah body protector. Selanjutnya masuk pada B yaitu kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah tentang sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Penelitian yang relevan ini berguna untuk mendukung kajian teori dan digunakan sebagai landasan kerangka berpikir. Yang C yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui keberadaan, kondisi, dan status kepemilikan sarana prasarana pendidikan jasmani. Karena sarana dan prasarana pendidikan jasmani merupakan penunjang tercapainya pembelajaran pendidikan jasmani sehingga berjalan dengan efektif. Yang D yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis, yaitu yang pertama adanya pengaruh signifikan antara sarana dan prasarana terhadap hasil belajar. Yang kedua, diduga ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dominan mempengaruhi terhadap hasil belajar. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap hasil belajar. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A-nya waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian setelah dikeluarkannya izin penelitian. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman. Yang B, desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman. Yang C yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional penelitian. Keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani adalah jumlah, keberadaan, kondisi, dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani sebagai penunjang tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani sehingga dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan fungsinya. Yang D yaitu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pariaman. Yang E, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan lembar observasi sebagai alat pengambilan data dan untuk mencatat hasil survei yang dilakukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu dalam penelitian tentang keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan jasmani, sekolah menggunakan metode deskriptif. Yang F yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif yang kemudian dimaknai analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMK Negeri 2 Pariaman. Hasil
klasifikasi data penelitian, kemudian dideskripsikan ke dalam analisis presentasi dengan formula sebagai berikut. Dengan rumusnya P sama dengan F per N dikali 100. Keterangan P sama dengan presentasi, F frekuensi, dan N jumlah. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.